Mexico City, ke-1986, jutaan mata terpaku pada satu orang, Diego Armando Maradona. Sebuah lompatan, sebuah sentuhan tangan, dan sebuah gol yang mengubah sejarah. Dunia menyebutnya tangan Tuhan, tapi di sebuah panggung di Pekanbaru, Anies Baswedan memberikan nama baru untuk fenomena itu. Kerjaan setan. Anies berdiri di depan rakyat, membawa ingatan kita pada sebuah kemenangan yang sah di atas kertas, namun cacat di dalam sanubari. Kemenangan yang diraih dengan diam, meski seluruh dunia tahu ada yang salah. Inilah titik awal sebuah analogi besar. Apakah demokrasi kita sedang merayakan kemenangan tangan Tuhan yang serupa? Anies bicara soal Maradona yang terdiam saat mengangkat trofi. Sebuah kemenangan tanpa pengakuan dari nurani. Ia menyeret realitas Piala Dunia itu ke dalam bilik suara pemilu kita. Semua orang tahu itu curang. Suaranya menggema. Pesannya jelas. Pengakuan formal tidak akan pernah bisa membeli legitimasi moral. Seorang pemimpin mungkin bisa memegang tongkat kekuasaan, duduk di singgasana paling tinggi, dan diakui oleh undang-undang. Namun, jika jalan menuju ke sana penuh dengan noda, ia akan memimpin dengan beban yang tak terlihat. Ia akan memimpin di bawah tatapan mata rakyat yang tahu bahwa kemenangan itu tidak pernah sanggup-songgah diraih dengan terhormat. Peristiwa Maradona sudah berlalu puluhan tahun, namun sejarah mencatatnya dengan tinta permanen. Anies melempar alarm keras untuk tahun ke-2024. Sejarah adalah hakim yang paling jujur. Ia tidak bisa disogok, tidak bisa diancam, dan tidak bisa dibungkam oleh kekuasaan. Bayangkan, puluhan tahun dari sekarang, di saat sistem kita sudah bersih dan transparan, anak cucu kita akan menoleh ke belakang. Mereka akan membuka catatan tahun 2024 dan berkata, "Oh, saat itu kakek nenek kita hidup di tahun kecurangan." Apakah kita ingin mewariskan noda itu? Ataukah kita ingin mereka mengenang kita dengan kepala tegak? Politik hari ini bukan hanya soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ini soal warisan. Anies mengingatkan, tindakan hari ini adalah kebanggaan atau rasa malu bagi generasi mendatang. Kakek dan nenek yang curang akan menjadi beban bagi cucu yang ingin berjalan di jalan kebenaran. Kemenangan dengan tangan setan hanya akan melahirkan kutukan sejarah, sebuah beban moral yang harus dipikul oleh keturunan kita yang dipaksa meminta maaf atas dosa yang tidak mereka lakukan. Inilah esensi dari peringatan Anies di bumi lancang kuning. Kekuasaan itu sementara, tapi rasa malu itu abadi. Di akhir pidatonya, Anies mengembalikan segalanya pada konsep ketuhanan. Tuhan tidak berlaku curang, maka setiap kemenangan yang diraih dengan tipu daya tidak akan pernah bisa dipayungi oleh nama Tuhan. Sejarah sedang menulis naskahnya sekarang. Kita mungkin bisa membohongi sistem, kita mungkin bisa membohongi dunia, tapi kita tidak bisa membohongi waktu. Pada akhirnya, piala akan berdebu, kekuasaan akan berakhir. Namun noda gol tangan setan akan terus diceritakan lintas generasi. Lalu siapakah yang disinggung oleh Anies? Apakah Prabowo Subianto? Hanya Anies yang tahu.